Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bustanul Arifin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang penempatan bagi Bapak Ibu guru yang telah lulus passing grade. Sebelum kita ke informasi, alangkah baiknya Bapak bisa like, komen, share, dan subscribe channel saya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa join di grup Telegram saya di STTED Aba Channel. Atau Bapak Ibu juga bisa follow TikTok dan Instagram saya di @abarifin_. Kita simak informasinya berikut ini. Nah Bapak Ibu, kali ini yang akan saya jelaskan adalah penempatan bagi Bapak Ibu yang lulus passing grade. Jadi skema-skema bagi Bapak Ibu yang telah lulus passing grade untuk P3K guru. Nah di sini Bapak Ibu saya mohon maaf sebelumnya karena video ini bukan saya yang buat, jadi hanya cuplikan saja dari channel YouTube Bapak Nazarudin di Gen GTK. Jadi cuplikan video yang nantinya akan saya share kepada Bapak Ibu ini, Bapak Ibu bisa download sendiri atau bisa lihat sendiri pada channel YouTube Bapak Nazarudin di Gewakepo. Nah misalnya Bapak Ibu penasaran bisa langsung kunjungi channel Bapak Nazarudin tersebut. Agar tidak lama-lama saya berbicara, Bapak Ibu bisa saksikan sendiri bagaimana sih skema penempatan bagi Bapak Ibu yang telah lulus passing grade di P3K guru. Jangan di skip, Bapak Ibu bisa lihat sendiri. Agar Bapak Ibu tidak salah dalam menanggapi sebuah informasi. Simak saja sendiri Bapak Ibu videonya berikut ini. Oke, lihat. Sekarang penempatan lulusan passing grade. Ini yang banyak ditanyakan kemarin nih. Ya, banyak nanya. Lalu, saya sudah lulus passing grade. Ya, tapi saya tidak mendapatkan penempatan. Ya. Lalu bagaimana nasib saya sekarang? Apakah saya bisa mendaftar? Ya, tentu saja bisa. Ya, apakah harus mendaftar ulang, membuat akun ulang? Nah, itu nanti kita lihat prosesnya di SSC ASN. Siapa yang masuk ke dalam kategori ini? Yang masuk dalam kategori ini adalah guru yang telah memenuhi nilai ambang batas atau passing grade pada seleksi P3K guru tahun 2021. Ditempatkan di satuan pendidikan berdasarkan kebutuhan dan kuota yang tersedia di daerah tanpa mengikuti ujian kembali. Nah, ini jadi yang tahap ini ya, ini tidak lagi ada ujian. Jadi orang-orang guru-guru yang sudah lulus passing grade tadi, dia tidak melakukan tes ulang. Tidak lagi dites secara tertulis seperti yang kemarin. Tidaklah, ya kalau wawancara mungkin nanti ada ya. Tapi kalau tes awal yang pakai yang pakai komputer harus pilih soal segala macam, ini sudah tidak lagi dilakukan itu ya, dilakukan tes seperti itu. Nah, kurang lebih seperti ini ilustrasinya. Yang pertama harus ada kebutuhan berdasarkan analisa beban kerja ya, harus ada kebutuhan. Jadi di sekolah tersebut ada kebutuhan. Jadi misalnya guru, anggap kalau misalnya gampang itu guru kelas di SD. Guru ASN-nya ada 4, kelasnya ada 6. Maka menurut analisa beban kerja harusnya di sana ada 6 guru ASN. Guru ya, bukan kepala sekolah. Ini di luar kepala sekolah. Jadi harusnya di sana ada 6 ASN. Ternyata di sana baru ada 4. Maka berdasarkan analisa beban kerja yang tadi masih dibutuhkan 2 guru ASN. Jadi ini yang pertama, wajib adanya kebutuhan ya, adanya kebutuhan berdasarkan analisa beban kerja. Selanjutnya ada formasi ya. Formasi ini adalah jumlah lowongan ya yang dibuka oleh Pemda dan diusulkan ke Menpan. Kalau ternyata tidak ada formasinya, maka kalau walaupun ada kebutuhan ya tidak akan bisa mengikuti gitu loh. Misalnya di sini ada kebutuhan 10 ya. Menurut analisa ini membutuhkan 10 guru kelas. Ya, di kabupaten tersebut membutuhkan 10 guru kelas. Tetapi ya yang dibuka oleh oleh Pemda, formasi untuk guru kelas cuma 4. Maka 10 yang ABK tadi tidak semuanya bisa ikut serta.
Apalagi sekarang juga ada yang mungkin dia tidak buka sama sekali. Maka kalau dia tidak buka sama sekali, dia tidak akan ada kebutuhan di sana. Kalau tidak ada kebutuhan, tidak ada formasi. Kalau tidak ada formasi, walaupun banyak kebutuhannya, maka di daerah tersebut tidak membuka tidak membuka pendaftaran untuk P3K Guru tahun 2022 ini, ya. Atau misalnya kebutuhannya banyak tapi formasinya sedikit, maka itu pun berarti cuma sebagian yang bisa ikut dalam proses penempatannya nanti, ya. Nah, antara kebutuhan dengan formasi ini adalah selalu yang saling berkaitan, ya, tidak bisa terlepaskan. Ada kebutuhan tanpa ada formasi tidak bisa melamar. Ada formasi tidak ada kebutuhan juga tidak bisa melamar. Jadi di sini harus terpenuhi kedua-duanya. Ada kebutuhan, ada juga formasi yang dibuka. Oke. Nah, kurang lebih ilustrasinya seperti ini. Ya, saya anggap sekarang formasi yang dibuka ini 10, ya, nih ya. Ini kayak saya anggap sekarang yang dibuka ini ada 10, ya, ada 10 formasi, ya. Nah, ya, kita siapkan. Ini ada keranjang PG, ya, bahasa Inggris di SMP. Ini keranjang PG ini adalah kemarin guru-guru kemarin yang tidak masuk, lulus PG, ya, lulus passing grade, ya, lulus ambang batas, tetapi tidak mendapatkan penempatan karena tidak ada formasi atau formasi yang dilamarnya sudah diisi oleh orang lain, ya. Yang pertama ada guru merah, berasal dari sekolah merah, ya. Lalu ada guru biru, berasal dari sekolah biru. Ada guru warnanya nih, ya, lim ya, limau gitu, ya. Terus dari sekolah limau. Terus ada guru hitam. Ini guru hitam ini guru yang tidak terprediksi datangnya dari mana nih, ya. Bisa jadi dari sekolah swasta. Terus ada sekolah ungu, ya, yang kemarin mungkin tidak ada gurunya yang melamar, ya, atau mungkin kemarin tidak buka formasi, atau kemarin, pokoknya intinya ini ada sekolah yang tidak ada formasi lah, ya. Terus ada guru abu-abu, ya. Ada guru abu-abu, ada sekolah kuning, ya. Sekolah-sekolah ungu dan kuning ini statusnya sama. Jadi tidak ada gurunya yang di sana gitu, ya. Tidak ada gurunya yang kemarin yang melamar dan lulus passing grade, atau ada gurunya melamar tapi tidak lolos, ya, tidak lulus passing grade, ya. Terus ada guru hitam lagi, ya, di tempat yang hitam, ya. Ini juga sama, yang hitam ini dia juga tidak membuka yang kemarin itu tidak ada gurunya yang melamar dan lulus passing grade. Jadi ungu, kuning dan hitam sama-sama tidak ada guru induk yang 2021 melamar dan lulus passing grade. Tidak ada, ya. Bisa jadi karena tidak ada yang melamar, bisa jadi karena tidak lulus passing grade. Oke. Nah, sekarang kita lihat di sekolah merah ini, ya. Di sekolah merah ini ada enggak kebutuhannya? Ya, analisa kebutuhannya. Ada nggak kursi di sini? Kita lihat. Ternyata di sini ada kebutuhan 1 kursi. Ada kebutuhan 1 kursi untuk bahasa Inggris, ya. Ada kebutuhan 1 kursi untuk bahasa Inggris, ya. Sudah ada pelamarnya belum? Belum ternyata. Kalau belum, maka yang si guru merah akan langsung ditempatkan oleh sistem di sekolah merah karena tidak ada gurunya di sana, ya. Karena emang di sekolah induk, otomatis dong yang ngajar ya si merah, gitu, ya. Yang ngajar otomatis si merah. Kenapa tahun 2021 dia tidak lolos? Karena di tahun 2021 sekolah merah tidak ada membuka formasi, ya. Dia punya kebutuhan tapi tidak buka formasi. Akhirnya si guru merah mendaftar di sekolah yang lain yang buka formasi. Nah, sekarang dia sudah lulus passing grade, ya. Maka oleh sistem di tahun 2022 ini dia akan ditempatkan di sekolah induknya untuk mengisi kebutuhan yang
ada. Ya. Nah, sekarang kita lihat sekolah biru. Di sekolah biru kita lihat di sini ada 2 kursi. Ada 2 kebutuhan, ya. Ada 2 kebutuhan, ya. Bahkan analisa beban kerjanya di sini membutuhkan 2 guru ASN, ya. Butuh 2 guru ASN. Nah, apakah si guru biru ini bisa langsung menempati? Kita lihat. Ya, ternyata si guru biru bisa langsung menempati. Kenapa? Karena 2 kursi ini memang kosong, ya. Karena si guru biru yang mengajar bahasa Inggris sebelumnya, ya, sebelumnya ini sama dengan sekolah merah nih. Jadi di tahun 2021 ini tidak ada formasi. Butuhnya 2 gitu. Nah, si guru biru lulus passing grade. Cuma karena di sekolah di sekolah induknya tidak ada formasi, dia melamar keluar. Lulus passing grade, kalah dengan guru yang induknya di luar tadi. Akhirnya dia tidak mendapatkan penempatan. Nah, tahun 2021 dia akan ditetapkan sebagai calon guru P3K di sekolah induknya, yaitu di sekolah biru. Nah, tapi masih ada kursi yang kosong. Karena di tahun 2021 kemarin yang melamar dan lulus passing grade cuma si guru biru. Mungkin ada lagi guru yang lainnya. Ya, tapi kalau kita lihat di sini, ini memang tidak ada. Berarti memang 1 kursi ini memang kosong. Jadi tidak ada guru honor lainnya nih yang ngajar di sini. Butuhnya 2, tapi gurunya cuma 1. Ya, jadi bisa jadi si guru biru ini mengajar lebih dari 24 jam, ya, untuk memenuhi kebutuhan guru yang ada di sini. Nah, sehingga oleh sistem sekarang dia dianggap membutuhkan 2 guru, tapi baru bisa ditempatkan 1 guru, yaitu si guru biru. Nah, sekarang kita lihat. Oke, sekarang yang kita lihat ini adalah yang LAMS, ya, yang limau nih. Nah, di limau ini ada butuh berapa guru? Kita lihat. Oh, ternyata 2 juga. Di sana butuh 2 guru. Butuh 2 guru. Analisa kebutuhannya butuh 2 ASN lagi. Ya, dia analisa kebutuhannya membutuhkan 2 guru ASN. Nah, tapi yang pertama ini sudah ditempati oleh guru honor lain. Nih, yang hitam ini. Ya, ini udah ditempati oleh guru honor lain. Jadi kursi yang ada di sini cuma 1, yaitu sebagai kursinya si guru limau, ya. Karena memang dia selama ini ngajar di sana, gitu ya. Nah, ini kalau seperti ini ada 2 kebutuhan, ya. Ada 2 guru honor, yang 1 sudah lulus passing grade, yang 1 belum lolos passing grade. Nah, yang lulus passing grade masuk kriteria 1, P1, ya, maka dia akan langsung tempatkan di sini. Yang guru honor belum lulus passing grade, maka dia nanti akan masuk metode berikutnya, bukan P1. Itu akan masuk ke metode observasi. Oke. Nah, sekarang bagaimana dengan guru yang hitam pertama? Guru yang hitam pertama, nah, mungkin nggak dia menempati sekolah di sekolah ungu? Kan dia bukan sekolah induknya nih. Dia lulus passing grade, ya. Dia lulus passing grade, tapi dia dari swasta. Misalnya, ya. Jadi anggaplah 3 orang ini dari swasta, ya, atau lulusan PPG, ya, swasta atau lulusan PPG. Nah, dia tidak induk di sekolah negerinya, tidak induk di sekolah negeri. Padahal di ungu ini butuh 2. Padahal di sekolah ungu ini butuh 2 guru ASN. Nah, kita lihat sudah ada penempatan belum? Wah, ternyata di sini, ya, di sini sudah ada guru honor. Jadi ini sudah ada guru honornya. 2 kursi, ya, yang dibutuhkan. 2-duanya sudah ada guru honornya. Sehingga si guru hitam ini yang non induk ini tidak bisa ditempatkan di di sekolah ungu. Jadi tidak bisa ditempatkan di sekolah ungu karena sudah ada tempatnya. Oke, ya. Nah, sekarang kita lihat lagi misalnya yang abu-abu ini dengan sekolah kuning bisa nggak ditempatkan? Kita lihat, ya. Di sekolah kuning juga butuh. Berkaitan analisa beban kerjanya butuh 1 kursi. Ya, tapi kita lihat sekarang. Ternyata di sini sudah ada 2 guru honor.
Bisa nggak nih yang abu-abu ini menempati kursi ini? Tidak bisa. Karena di sini sudah ada 2 guru honor. Bahkan di sekolah kuning ini guru honornya pun berlebih. Butuhnya 1, adanya 2. Nah ini nih, ini kadang-kadang nih kejadian-kejadian seperti ini yang aneh gitu loh. Ya, orang butuhnya cuma 1 kok sampai ada 2 guru honor itu yang pertanyaannya kok bisa gitu ya. Nah tapi ini ilustrasi lah ya. Tapi ini banyak yang kayak begini gitu ya. Butuhnya 1 tapi ada 2 guru honor. Nah oleh karena itu yang passing grade tadi nggak bisa ngambil di sini. Kenapa? Karena ya sudah ada guru honornya. Ya, jadi semangatnya untuk perekrutan 2022 ini kita tidak menggeser guru-guru honor yang sudah lama di sana. Ingat, lama itu dalam artian tercatat di Dapodik. Kalau sudah mengajar dari tahun 2015 misalnya, terus baru dimasukkan di Dapodiknya di tahun 2022 ini, maka dia belum termasuk guru lama. Ya, bahkan dia mungkin tidak masuk kategori yang bisa diobservasi. Karena terhitung masuk di Dapodiknya baru tahun 2022. Ya, nah, lalu bagaimana yang sekolah hitam? Oke, kita lihat sekarang ya untuk guru yang ketiga dengan sekolah hitam nih. Ya, kita lihat sekolah hitam. Ternyata dia tidak memiliki kebutuhan. Berdasarkan analisa, ya berdasarkan analisanya, di sana sebenarnya guru ASN sudah ada, ya. Jadi tidak butuh lagi ASN baru. Tetapi anehnya di sini ada 2 guru honor, itu loh. Ini tidak butuh, ya tidak ada kebutuhan, tapi ada 2 guru honor. Oke, nah. Lalu bagaimana? Ya jangankan mengambil orang dari luar, yang dalamnya saja sudah kelebihan guru gitu ya. Jadi tidak bisa passing grade ini ditempatkan di sekolah hitam. Nah, tapi kalau kita lihat sekarang, nah nih lihat, kita lihat di sekolah biru sebenarnya masih ada kursi kosong nih, ya sebenarnya masih ada kursi kosong 1. Nah, kalau ternyata ada kursi kosong 1, harusnya bisa nggak diisi oleh orang lain? Ya. Harusnya ini bisa diisi oleh orang lain yang lulus PG. Ya, ini kan ada 01, maka bisa diisi oleh yang lulus PG dengan peringkat tertinggi. Nah, kalau kita lihat sini misalnya nilainya yang hitam pertama 501, yang abu-abu 52, yang hitam kedua 212. Nah, menurut peringkat ini angka peringkat lah ya, kita anggap angka peringkat. Peringkat 52 itu lebih tinggi dibandingkan dengan peringkat 500 atau peringkat 200. Maka kursi kosong yang ada di sekolah biru ini bisa diisi oleh guru abu-abu. Oke, ini bisa diisi nih. Nah, jadi dia bisa masuk di sini. Nah, berarti di kabupaten tersebut sekarang tinggal 2 guru yang belum mendapatkan penempatan. Ya, ini akan ada 2 guru yang belum menempati penempatan. Oke, nah formasinya 10. Ya, formasinya 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sementara kebutuhannya ada 8. Bisa nggak ditangkap semua? Ya kemungkinan bisa. Tapi yang lulus passing grade yang bisa diangkat sebagai guru PJ ya sebagai P1 yaitu guru merah, guru biru, guru abu-abu dan guru lem. Ini yang bisa langsung diangkat. Jadi nanti pada saat proses registrasi awal atau pendaftaran awal di SSCSN ya kemungkinan bukan daftar ya tapi registrasi. Nah, ini dia akan langsung ditempatkan di sekolah mana yang sudah ditentukan oleh sistem. Ya, yang pertama ya yang guru PG itu akan ditempatkan di sekolah induknya. Kalau sekolah induknya tidak ada, maka akan dicarikan di sekolah yang negeri yang lain yang belum diisi oleh guru honorer lain. Ya, atau tidak ada guru honorernya. Ya. Nah, kurang lebih begini. Ya, ini ilustrasi yang P1. Ilustrasi yang P1-nya. Nah, oke,
Ini kalau formasinya 10. Kalau daerah itu membuka formasi banyak. Bagaimana kalau formasinya lebih sedikit dari analisa kebutuhan? Ya. Bagaimana kalau ininya? Ya lebih formasi yang dibuka lebih kecil daripada kebutuhan. Oke, sekarang kita coba ilustrasikan kalau ternyata formasi yang dibuka itu cuma 2. Ya. Kalau formasi yang dibuka itu cuma 2. Kalau tadi kan 10. Nah, sekarang yang dibuka ini cuma 2. Oke. Nah, karena yang dibuka cuma 2, tentunya 4 orang yang tadi sudah kita petakan, ini tidak semuanya bisa masuk dalam yang direkrut otomatis. Ya. Maka di sini tidak akan ada nanti yang sudah kita tempatkan itu tidak akan diangkat, tidak akan mendapatkan NIP. Ya. Lalu bagaimana seleksinya? Yang pertama yang pasti lolos adalah yang di sekolah induk. Nah, kita cari dulu mana yang induk tadi. Oke. Kita cari yang induk. Nah, yang induk ini adalah yang ini yang induk nih, ya. Yang berputar nih yang induk. Nah, sekarang yang bukan induk, maka dia tidak akan mendapatkan NIP. Ya, dia langsung dihapus. Tidak mendapatkan NIP. Ya. Gugur, masuk lagi ke keranjang, ya. Nanti dia akan masuk lagi ke keranjang. Oke. Nah, tapi ini ada kursi kosong. Ya, walaupun dia kursi kosong, dia bukan induk, sudah pasti kalah dengan yang induk. Maka yang diutamakan adalah yang induk, ini 3 orang ini, gitu ya. 3 orang ini, ya, merah, biru, dan lime. Nah, ternyata formasi yang dibuka cuma 2. Yang passing grade ada di sekolah induk ada 3 orang. Butuhnya cuma 2. Nah, berarti kan 3 orang ini harus seleksi lagi. Mana yang akan lolos? Nah, kalau seperti itu, maka kembali kita lihat ke nilainya, ke urutannya, peringkatnya aja peringkat keberapa. Nah, kita lihat di sini. Yang merah peringkat 20, yang biru peringkat 63, yang lime peringkat 104. Nah, kita akan lihat peringkat yang tertinggi mana yang diambil. Sudah pasti yang merah dan biru, karena yang lain berada di peringkat ke 104. Maka yang lain gugur. Ya. Jadi yang akan diangkat sebagai P1 tahun 2022 ini adalah si guru merah dan si guru biru. Oke. Nah. Oke. Ini tidak ada proses observasi ini. Tidak ada proses observasi. Kenapa tidak ada proses observasi? Karena formasi yang dibuka lebih sedikit daripada P1. Ya, lebih sedikit dari P1. Kalau dia bukanya lebih besar dari P1, maka bisa jadi ada observasi. Gitu ya. Oke. Ini. Oke. Ini itu kalau formasi yang dibukanya 2. Sekarang kita ilustrasikan lagi formasinya 10. Nah, kalau formasi 10, maka yang 4 orang ini selamat nih. Ya, merah, biru, abu-abu dan lime selamat. Semuanya akan ke proses kalau formasinya 10. Ya, karena guru yang passing grade-nya cuma ada 6. Ya, cuma ada 6. Ya. Nah, ini yang sudah ditempatkan 4 orang, ya, karena ada kursi, ya, ada kebutuhan, cuma 4 kebutuhannya. Ini kalau udah sekarang kita buka formasinya 10, kita ilustrasikan formasinya 10. 4-4-nya ini akan mendapatkan formasi. Oke. Si merah oke, si biru oke, si abu-abu oke, si lime oke. Ini 4-4-nya akan mendapatkan formasi dan mendapatkan lolos, ya, lolos. Dan selanjutnya adalah proses pengangkatan sebagai P3K. Oke. Nah, ini maka dilakukan observasi. Untuk siapa observasi? Observasi itu akan dilakukan. Nah, ini nanti kita lihat. Observasi, seleksi kesesuaian verifikasi.
Seleksi kesesuaian atau verifikasi dilaksanakan apabila masih tersedia kuota formasi P3K guru setelah penempatan bagi guru yang lulus passing grade. Nah, ini kan yang lulus passing grade sudah dipetakan nih 4 orang, ya. Yang 2 ini sudah kemakjulan, jadi nggak bisa lagi dia ditempatkan karena memang sudah tidak ada lagi tempat yang kosong. Nah, ini kita buang dulu keranjangnya karena itu sudah dianggap selesai pemetaannya dan dia sudah memang tidak mungkin lagi ditempatkan karena sudah tidak ada. Maka pada saat metode observasi kita akan abaikan sekolah-sekolah yang sudah terpenuhi ya kebutuhannya pada tahap pertama tadi, pada tahap P1 ya. Maka yang sekolah merah sudah kita hitung, kita keluarkan ya. Nah, kita akan coba sekarang masukkan sekolah baru ya. Kita masukkan sekolah baru ya. Nah, ini sekolah putih. Sekolah putih ini saya gambarkan untuk sekolah yang tidak ada guru honor sama sekali. Jadi kita pisahkan ya. Kita pisahkan dengan contoh yang awal yang yang ada guru passing grade-nya ya. Yang ada passing grade-nya. Sebenarnya realnya kalau passing grade tadi ditempatkan dia bisa masuk ke sini gitu ya. Kita abaikan dulu, kita anggap sekarang passing grade yang lulus guru-guru yang sudah passing grade sudah masuk semua ke sekolah gitu ya. Yang tidak masuk itu karena memang sudah tidak ada lowongan lagi, sudah tidak ada kursi lagi. Ya. Oke. Nah, sekarang di sini ada 2 sekolah putih. Masing-masing sekolah putih ini butuh 2 guru ASN, butuh 2 guru ASN. Tapi di sini tidak ada guru honor sama sekali. Tidak ada guru honornya gitu. Jadi ini benar-benar sekolah yang benar-benar butuh gitu. Ya nggak ada gurunya sama sekali. Barangkali sekarang yang ngajar pun gurunya nih ya guru lain gitu ya yang ala kadarnya, oke? Nah, lalu siapa yang diobservasi? Apakah guru putih akan diobservasi? Apa sekolah merah ini akan observasi? Ya, loh, apa yang mau diobservasi? Ya, guru sekolah putih ini ya tidak observasi. Kenapa? Karena tidak ada guru honor. Lalu yang mana yang akan melakukan observasi? Ya, yang melakukan observasi yang ada guru honornya. Ya, yang ada guru honor. Yang ini tidak melakukan observasi. Ini tidak melakukan observasi. Ya, ini 2 ini tidak melakukan observasi. Ya, yang melakukan observasi adalah guru yang lain, sekolah lain, sekolah ungu ya, sekolah kuning dan sekolah hitam. Ya, ini yang akan melakukan observasi. Loh, kan sekolah hitam tidak ada kebutuhan. Apakah harus observasi? Ya, karena di sini ada 2 guru honor. Jadi nanti penempatannya bisa jadi yang selesai diobservasi dia akan di tempat mengisi kursi-kursi kosong di sekolah putih. Sekarang yang bisa observasi itu ada sekolah lain. Sekolah lain ini akan mengobservasi si guru hitam ini 1. Ya, cuma 1 yang diobservasi. Ini guru hitam. Ya, yang ini bukan lagi observasi, ini kan P1 tadi ya. Nah, sekolah ungu akan mengobservasi 2 guru. Begitu nanti penempatan ya, dia otomatis tak menempatkan kursi-kursi yang sudah ada. Ya. Nah, sekolah kuning akan melakukan observasi terhadap 2 guru. Nah, di sekolah kuning ini guru yang 2 tadi akan memperebutkan 1 kursi. Maka nilai yang terbaiklah yang menurut guru senior, kepala sekolah dan pengawas yang terbaik, yang paling cocok gitu ya. Maka dialah yang akan menempati kursi yang ada ya, kebutuhan yang ada untuk menempati kebutuhan yang ada. Nah, sekolah hitam ini sekolah hitam ini tidak memiliki formasi, tapi dia juga melakukan observasi. Siapa yang mengobservasi? Ya, kepala sekolah, guru senior dan pengawas ya. Nah, hasil observasi nanti guru hitam ini akan ditempatkan ke sekolah putih. Ya. Ke sekolah putih. Bisa jadi di sini dua-duanya atau bisa jadi di sini 1, di sini 1. Nah, gitu ya. Jadi ini tetap melakukan observasi. Nah, hasilnya nanti akan ditempatkan di sekolah putih. Begitu. Nah, oke.
Jadi seperti itulah Bapak Ibu video yang telah disampaikan oleh Bapak Nazarudin pada channel tersebut, channel Bapak Nazarudin tersebut di Gawa Kepo. Nah, sehingga mungkin Bapak Ibu akan mendapatkan sebuah informasi dari yang telah saya share di channel ini. Di mana video tersebut saya ambil dari Gawa Kepo. Terima kasih Bapak Ibu, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel saya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa join di grup Telegram saya di STTID Abah Channel. Bapak Ibu juga bisa follow TikTok dan Instagram saya di @abaharifin_. Seandainya Bapak Ibu penasaran dengan channel Gawa Kepo, silahkan kunjungi channel YouTube Gawa Kepo. Terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.